Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu usul salasah. Beliau berkata, ba'athahullahu bin nadharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhidi. Allah mengutus Rasulullah untuk memperingatkan dari syirik. Wa yad'u ila tauhid, dan berdakwah kepada tauhid. Karena memang dakwah para nabi, ya semua nabi dan rasul, dakwah yang mereka utamakan adalah dakwah tauhid. Kenapa dakwah tauhid harus kita dahulukan, Pak? Ya, dibandingkan dengan dakwah kepada politik, kepada ekonomi, atau dakwah kepada akhlak, kepada muamalah dan yang lainnya. Yang pertama, karena akidah itu adalah sumber daripada kekuatan iman, di mana seseorang tidak akan mungkin mempunyai kekuatan untuk beramal kecuali bila telah kuat akidah di dalam hati seorang hamba. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya kana awwalu ma nazala minal Qur'an," adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an tentang apa? Fil jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Kata beliau, kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an itu jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah yang pertama kali didakwahkan itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Ini menunjukkan, akhi, bahwa akidah itu sumber daripada kekuatan untuk beramal. Seseorang tidak mungkin mampu untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kecuali kalau ada akidah di hatinya. Rasa takut kepada Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan keridhaannya. Makanya semakin seseorang itu kokoh akidahnya, maka semakin ia semangat dalam beramal saleh. Semakin akidah itu menghunjam di dadanya, semakin mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdakwah langsung, misalnya kamu jangan minum arak, kamu jangan merokok, saya yakin langsung ditolak oleh orang-orang, Pak. Kenapa? Karena di hati mereka belum ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kuatkan dulu akidahnya. Kita kenalkan dia siapa Allah. Kita ingatkan dia tentang panasnya api neraka. Maka yang seperti itu insya Allah, ketika telah muncul rasa takut kepada Allah, telah muncul rasa cinta kepada Allah, maka itulah sebagai apa? Kekuatan dia untuk beramal saleh. Yang kedua, kenapa para nabi dan rasul itu memulai dakwah dengan akidah? Karena akidah adalah syarat diterimanya amal. Bagaimana amal akan diterima apabila akidah tidak lurus? Mungkinkah orang akan diterima amalnya, Pak, kalau ternyata ia masih meyakini adanya tandingan selain Allah? Mungkinkah seseorang akan diterima amalnya, Pak, kalau ia tidak meyakini adanya surga dan neraka? Makanya tidak mungkin amalan seorang hamba akan diterima tanpa akidah. Maka akidah itu bagaikan pondasi dalam kehidupan akal Islam, ma'azakumullah. Makanya kenapa para nabi berdakwah kepada akidah dulu, akidah, terutama akidah tauhid.
Ya karena dengan seperti itu seorang hamba akan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Dengan akidah itu pula si hamba akan meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan amal, berupa syirik, berupa riya, berupa mengharapkan kehidupan dunia dan pujian manusia. Nah ini ya yang kedua. Yang ketiga, kenapa akidah terlebih dahulu ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum? Kenapa para nabi dakwanya yang pertama kali akidah, akidah dan akidah? Karena ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kejayaan dan kemenangan dengan akidah. Allah berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji, ya, berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan memberikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di atas bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ai hala kaunihim, yaitu dalam keadaan mereka apa? Mereka beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Rupanya dengan inilah Allah realisasikan janjinya. Tanpa akidah Allah tidak akan menangkan kaum muslimin. Tanpa akidah Allah tidak akan bela kaum muslimin. Makanya akal Islam azakumullah wa iyyakum, tegaknya Islam di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena apa? Akidah. Akidah mereka yang menghujam di dada mereka. Maka tanpa akidah, sekali lagi kaum muslimin tidak mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lurusnya akidah adalah merupakan syarat apa? Ya, pertolongan Allah itu datang. Lurusnya akidah itu syarat, ya. Allah akan berikan kejayaan kepada kaum muslimin. Selama akidah itu amburadul, selama kaum muslimin tidak memperhatikan masalah akidah, jangan harap akhi, Allah akan bela dan Allah tolong kepada kita. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan apa? Tauhid. Para rasul memulai dakwah dengan apa? Tauhid. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada dia apa? Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Maka dakwah yang berpaling dari akidah itu tanda dakwah tersebut tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang tidak memulai dari akidah itu dakwah yang tidak akan berhasil abadan ya Islam. Makanya lihat ya, kelompok yang memulai dakwah dari politik, tujuannya menggulingkan pemerintahan, pasti akan kandas. Dakwah yang tujuannya menegakkan khilafah, pasti akan kandas. Karena dia harus berlawanan atau melawan kepentingan-kepentingan, Pak. Maka dari itu, akhi a'azakumullah, disinilah rahasia kenapa para nabi semua dakwanya kepada la ilaha illallah. Akhi, khilafah itu bukan tujuan dakwah. Khilafah itu Allah berikan kalau muslimin sudah merealisasikan akidah, insyaallah Allah berikan kepada mereka. Karena itu sudah janji Allah. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kaum muslimin wafat di atas la ilaha illallah. Yang terpenting bagaimana kaum muslimin mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Nah, kalau ada abad dakwah yang memusatkan kepada politik, sementara masalah akidah tidak peduli. Yang satu lagi ada dakwah yang memfokuskan pada perekonomian, sementara masalah akidah tidak peduli.
Ada lagi dakwah yang memfokuskan kepada akhlak saja, muamalah saja, sementara masalah akidah tidak peduli. Maka itu semua akhi dakwah yang menyimpang dari manhaj para nabi. Ingat, dalam berdakwah pun kita harus mengikuti manhaj dan metode para nabi dalam berdakwah. Ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Beliau berkata, "Wad dalilu qaulu ta'ala", dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan, dan Rabbmu besarkan, dan bajumu sucikan. Sebagian ulama tafsir mengatakan dan hatimu sucikan. Warujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan kalian mengungkit-ungkit lalu kalian pun menganggap banyak, dan kepada Rabbmu bersabarlah. Ikhwatul Islam, azakumullah, ini dengan surat inilah Rasulullah SAW diangkat sebagai apa? Rasul. Karena Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dengan surat apa? Dengan surat Iqra. Dan diutus menjadi dengan surat apa? Al-Mudaththir. Ya. Dan sudah kita bahas kemarin, di mana para jumhur ulama ketika mendefinisikan Nabi dan Rasul, Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dalilnya apa? Karena Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Nabi, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Kapan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan? Setelah diangkat menjadi Rasul, itu dengan surat ini. Ya ayyuhan muddatsir qum fa'anzir. Iya. Dan kaum Mu'tazilah berdalil dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana kata mereka, ya, ternyata surat yang pertama kali turun adalah Iqra, membacalah. Berarti kata mereka, kewajiban pertama seorang manusia adalah membaca ayat-ayat kauniyah. Membaca tentang bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa kewajiban pertama seorang muslim adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Ya. Mereka menjawab syubhatnya orang Mu'tazilah bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu mengandung tauhid. Sebab ketika Allah mengatakan Iqra, bacalah, sedangkan membaca itu kan ibadah. Kemudian mengatakan bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, itu menunjukkan kepada apa? Tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebetulnya akal Islam, kata Syekhul Islam, ini menunjukkan kewajiban yang pertama seorang hamba adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Iya. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sekarang kalau misalnya ada orang suruh, ayo kamu perhatikan dulu tentang kebesaran Allah, kemudian ia mati dalam keadaan dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Kira-kira dia disebut muslim tidak, Pak? Tidak. Iya. Kita lanjutkan. Wa makna qum fa'anzir, dan makna firman Allah qum fa'anzir, bangkitlah dan berikan peringatan. Ayyunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Ya, yaitu Rasulullah SAW memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan menyuruh manusia kepada apa? Ya, kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, ay azimhu bit tauhid, artinya agungkan Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak mungkin mengagungkan Allah bila kita tidak mentauhidkan Allah. Karena orang yang mempersekutukan Allah, hakikatnya ia tidak mengagungkan Allah. Orang yang mengatakan Allah punya istri anak, sama saja mengatakan dia butuh kepada istri dan anak, sedangkan Allah tidak butuh. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya tandingan, berarti ada selain Allah yang sebanding dengan Allah.
Ini sama saja tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mempersekutukan Allah hakikatnya menghina Allah, akhi. Ya. Seakan ada selain Allah yang bisa menandingin Allah. Ada selain Allah yang sama mulianya dengan Allah. Padahal selain Allah itu semua adalah makhluk-makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik itu kezaliman yang paling zalim. Bagaimana tidak zalim? Dia hendak menempatkan makhluk yang lemah sama dengan pencipta alam semesta. Ini kezaliman yang nyata ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Artinya tahhir a'malaka 'anis syirki. Artinya sucikan perbuatan kamu dari kesyirikan. Sucikan hatimu dari mengagungkan selain Allah, dari mencintai seperti mencintai Allah, dari takut seperti takut kepada Allah, dari tawakal kepada selain Allah, dari menggantungkan pengharapan kepada selain Allah. Ya. Maka ayat ini ya akhi azakumullah, ia memberitakan kepada kita kewajiban untuk mensucikan seluruh perbuatan kita dari kesyirikan. Ya, baik itu perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan apa? Anggota badan, semuanya harus dibersihkan dari kesyirikan. Dan ingat akhi, kesyirikan hati lebih besar terkadang. Ya. Karena seseorang dengan hatinya, dengan keyakinan adanya tandingan selain Allah itu bisa kafir walaupun ia tidak berbuat. Tapi keyakinannya itulah yang menyebabkan dia murtad dari agama Islam. Warujza fahjur, dan berhala itu tinggalkan. Artinya al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Yang dimaksud dengan ar-rujza di sini artinya patung-patung, berhala-berhala. Sedangkan meninggalkan artinya menjauhi berhala-berhala itu, dan kita berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah, dan berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau ada orang Pak yang mengatakan Allah Tuhan saya, tapi ia tidak berlepas diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah, masih disebut tauhid? Tidak. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan apa? Ya, inni bara'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan itu. Barok, ya, berlepas diri ini Pak mengharuskan kita yang pertama apa? Yang pertama menjauhi semua bentuk kesyirikan. Yang kedua menjauhi berhala-berhala yang disembah selain Allah. Demikian pula semua simbol yang menunjukkan kepada berhala itu. Maka kalau ada simbol-simbol yang menunjukkan kepada penyembahan selain Allah, harus kita tinggalkan Pak. Ya. Kalau kita tahu ini simbol apa tuh? Simbol Tuhannya suatu agama, harus kita tinggalin Pak. Ya. Bapak, saya baru tahu waktu saya kuliah itu simbol checklist itu begini nih. Ternyata simbol Tuhan orang Yunani. Banyak orang nggak paham. Ya. Kalau salib semua orang tahu ini simbol apaan. Tapi terkadang kita tidak tahu ada simbol-simbol yang dipertuhankan yang itu tanda Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita nggak tahu dimaafkan insyaallah. Tapi kalau kita tahu masih menggunakan simbol itu juga, jangan, karena konsekuensi kita adalah untuk berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah, masuk padanya semua simbolnya. Iya. Demikian pula semua yang menunjukkan kepada hal seperti itu kita harus berlepas diri Pak, berlepas diri. Terkadang kita sebagai kaum muslimin ini masih belum sempurna dalam berlepas diri dari agama selain Islam Pak. Iya enggak? Hah? Iya enggak? Hah? Iya enggak? Buktinya apa? Buktinya kita liburnya aja masih hari Minggu. Ya.
Sementara umat Islam liburnya hari apa? Jumat harusnya. Terus penanggalan kita kebanyakan pakai apa, Pak? Masehi. Kalau ditanya sekarang tanggal berapa Hijriah, banyak yang tidak tahu. Kalau ditanya bulan-bulan Hijriah urutannya apa, banyak yang nggak hafal. Jadi kita ini sebetulnya masih banyak tersibuk nih, Pak, dengan agama selain Islam. Ya, ya memang terkadang karena kebutuhan, gimana lagi Ustadz, di Indonesia nggak dipakai tanggal Hijriah. Kalau kita paham, kalau saya dulu waktu di Saudi ya kuliah, nggak hafal justru sekarang tanggal Masehi, tanggal bulan Masehi bulan apa saya nggak hafal, Pak. Di Saudi itu tahunnya bulan Hijriah aja. Sekarang bulan apa Safar apa tanggal berapa, pahamnya begitu. Kalau ditanya sekarang bulan apa sih, Desember apa bulan apa, nggak tahu di sana itu. Benar. Di sini kebalikan justru. Kalau ditanya sekarang tanggal berapa sih Hijriahnya, tahun berapa Hijriah, nggak tahu. Tahunnya tahun Masehi aja. Ya, memang ya. Ternyata Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan kepada umat Islam. Kata Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian itu. Syiar-syiar kekufuran masih kita ikuti terkadang, Pak. Jangan jauh-jauh kemarin waktu malam tahun baru Hijriah, itu kaum muslimin pawai obor, Pak. Yang namanya api itu kan simbolnya orang Majusi, Pak. Ya, dengan bangganya kaum muslimin malam-malam pawai obor. Ya, bawa-bawa api sana sini. Ya Allah, ya Rabbi, masa sih seorang muslim itu masih bangga dengan syiar-syiar selain Islam? Kaum muslimin masih senang ikut-ikutan agama Nasrani, Pak. Kalau di Nasrani ada Natal. Natal itu apa sihnya? Kelahiran Nabi Isa. Kaum muslimin juga ngikutin begitu. Ya. Kalau orang Nasrani ada kenaikan Isa Al-Masih. Kaum muslimin ada apa, Pak? Perayaan kenaikan Rasulullah. Orang Nasrani merayakan tahun baru, kaum muslimin ikut merayakan tahun baru Islam. Jadi ini sebetulnya bentuk daripada apa? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Padahal kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Tidak boleh kita mengikuti mereka. Islam agama yang sudah sempurna, Pak. Ya, maka kita harus berlepas diri dari semua simbol-simbol mereka. Berlepas diri dari syiar-syiar mereka. Harus akal Islam azakumullah wa iyyakum. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjauhi syiar-syiar mereka tersebut. Lalu beliau berkata, wa akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Maka beliau selama 10 tahun lamanya berdakwah kepada tauhid di kota Mekah. Wa ba'dal 10 urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun lamanya Allah pun kemudian mengangkat Rasulullah ke langit dalam kisah yang agung yang disebut dengan apa? Isra dan Mi'raj. Di mana di tahun ke-10 itu disebut dengan tahun berkabungnya Rasul. Kenapa di tahun itu Khadijah meninggal dunia? Istri beliau yang paling beliau cintai. Di tahun itu juga paman beliau yang membela Rasulullah yang bernama Abu Thalib pun meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Maka kemudian Allah pun untuk menghibur hati Nabi dan menguatkan kembali, ya Allah pun kemudian membawa Rasul untuk bertemu dengan Allah langsung. Dalam kisah Isra Mi'raj, di mana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, di suatu malam tiba-tiba atap rumah Rasulullah terbuka. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan membawa beliau kemana? Ke Ka'bah. Kemudian di Ka'bah itu Rasulullah SAW dibaringkan, kemudian dibelek dadanya, dikeluarkan jantungnya, dicuci dalam bejana yang berisi air Zam-Zam. Lalu kemudian ya hatinya dipenuhi dengan iman. Lalu kemudian disimpan lagi di dadanya dan dijahit. Dan itu beneran, Pak, bukan fiksi.
Karena Anas mengatakan, sungguh aku melihat bekas jahitan itu ada di dada Rasulullah. Ada bekas jahitannya. Nanti beneran. Ya, cuman teknologinya waktu itu kan nggak ada, kecuali dimiliki oleh malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baru di zaman sekarang baru ada teknologi apa? Ngejahit. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa yakum. Setelah itu Rasulullah SAW dibawa dengan menggunakan apa? Binatang yang disebut apa? Buruk. Buruk, tau nggak buruk? Apa itu buruk? Buruk itu kata Rasulullah SAW binatang yang berwarna putih. Dia di atas keledai, di bawah bigol. Tahu bigol? Bigol itu binatang perpaduan antara kuda dan keledai. Kuda kawin sama keledai, jadi namanya bigol. Ya. Nah, buruk itu kata Rasulullah lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari bigol. Dia berwarna putih. Kalau di dunia barat Pak, bigol buruk itu digambarkan kuda kepalanya cewek gitu, perempuan yang cantik. Ini sebetulnya penghinaan terhadap Nabi. Ya. Buruk itu binatang yang Allah ciptakan. Di mana lompatannya kata Rasulullah SAW sejauh mata memandangnya. Ya. Dia melompat sejauh mata memandang. Sampai kemudian ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Rasulullah SAW sholat bersama para nabi. Ya. Dan beliau menjadi imam. Kemudian dari Baitul Maqdis lah kemudian diangkat kemana? Ke langit. Kata Rasulullah, di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Allah, iya. Aku melihat Adam apabila menengok ke kanan ia tertawa, dan apabila menengok ke kiri ia menangis. Lalu aku bertanya kepada Jibril, kenapa? Kata Jibril, ia menengok ke sebelah kanan melihat anak-anaknya di surga, maka ia pun tertawa. Dan ia melihat ke kiri melihat anak-anaknya di neraka, maka ia pun menangis. Naik lagi ke langit kedua, ketiga, keempat, bertemu dengan para nabi. Tadi terjadi perselisihan riwayat ya tentang nabi-nabinya itu. Ya, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Harun. Yang jelas ya di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iya. Kemudian setelah melewati di langit ke-7 itu Rasulullah melihat Baitul Ma'mur. Dan ternyata kata Rasulullah Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh malaikat setiap harinya 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar tidak masuk lagi. Berarti yang masuk itu malaikat yang baru, Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah, aku pun diangkat lagi naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Tahu nggak Sidratul Muntaha? Sidrah itu pohon bidara. Muntaha itu ujung. Artinya di sana itu ada pohon bidara, Pak. Ya, di langit itu ada pohon bidara. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah rahasia kenapa mayat itu disunahkan untuk dipakein daun bidara. Demikian pula kalau kita ngeruqyah orang yang kerasukan jin pakai daun bidara. Karena ada hubungannya dengan Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah SAW mensifati bagaimana Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah SAW, aku melihat warna-warni yang sangat indah yang aku tidak bisa gambarkan. Fa'idha warakuha ka'adhanil fiyalah. Ternyata daun-daun Sidratul Muntaha itu seperti telinga-telinga gajah. Dan biji-bijinya ya seperti kullatu hajar, kullahnya hajar. Kemudian Rasulullah diajak lagi naik sampai ke tempat yang terdengar padanya suara pena, shariful aqlam. Ya. Kemudian Rasulullah terus naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan disebutkan dalam satu riwayat bahwa jarak antara langit ke-7 dengan arasy Allah itu seperti jarak antara langit ke-7 dengan bumi lagi.
Ya sangat jauh sekali ya akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, terjadi perselisihan para ulama. Nah, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, Rasulullah melihat Allah apa tidak? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apakah ketika Isra Mi'raj engkau melihat Allah? Kata Rasulullah, "Nurun anna arah." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Karena kan disebutkan dalam hadis ya, bahwa hijabnya Allah itu cahaya. Sebab kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak ada satupun yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hijabnya Allah itu cahaya. Makanya pendapat yang rajih bahwa Rasulullah tidak bisa melihat Allah karena terhalang oleh cahaya itu. Lalu Allah pun mewajibkan kepada Rasulullah apa? Salat 50 waktu. Setelah itu Rasulullah pun turunlah. Ketika sampai di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Ya Muhammad, ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang Allah wajibkan atas umatmu, hai Muhammad? Kata Rasulullah, "Farada khamsina shalah." 50 salat. Kata Nabi Musa, "Irji ila rabbik." Kamu kembali lagi kepada Allah. Fasalu takhfif, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik wa inni jarrabtu bani Israil. Umatmu tidak akan mampu itu, hai umat, hai Muhammad. Aku ini sudah pengalaman terhadap Bani Israel. Akhirnya Rasulullah naik lagi. Minta, ya Allah ringankan. Dipotong setengah. Turun lagi. Nabi Musa bertanya lagi. Bagaimana? Diberikan keringanan? Sudah dipotong setengah. Minta lagi keringanan. Naik lagi. Dipotong lagi setengah oleh Allah. Terus balik lagi sampai 5. Setelah itu Allah berfirman, "Ya Muhammad, inna khamsun wa inna khamsin." Hai Muhammad, ini 5, tapi nilainya sama dengan 50. La yubaddalul qawlu ladai, dan tak akan lagi berubah keputusanku. Turunlah, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan sana. Kata Rasulullah, tidak, aku sudah malu kepada Allah. Lalu kemudian turunlah Rasulullah SAW dan sampai di kota Mekah. Iya. Alhamdulillah Pak, dikasih ringan cuma 5. Bayangkan kalau 50 Pak. 5 aja ini udah banyak yang masih belang-belang Pak. Bahkan yang 5 aja masih banyak orang yang anggapnya, aduh, beratnya sholat. Ya. Kemarin ada ibu-ibu udah ngaji, alhamdulillah, datang ke saya, "Ustadz, anak saya murtad dari agama Islam." "Kenapa Bu?" "Ini nih suratnya." "Kenapa sebabnya?" Katanya dia murtad dari agama Islam. Saya baca, diantaranya apa? Dalam agama Islam ini terlalu terikat. Ya, sholat harus wajib, seakan-akan dipaksa. Padahal cuma 5 kali sholat, Pak. Ya. Cuma 5 kali sholat, gimana kalau 50? Kita aja 5 kali sholat, ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah. Ternyata Allah kasih apa? Keringanan. Cuma terkadang ada orang bingung, kok Nabi Muhammad bolak-balik ke Allah. Apa Allah nggak tahu ya? Kan Allah Maha tahu. Kenapa harus bolak-balik ke Allah gitu loh? Itu semuanya pertama ujian untuk kita. Mau beriman apa enggak? Yang kedua, Allah ingin memperlihatkan kasih sayangnya kepada makhluknya, bahwa Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Sengaja Allah lakukan itu, dan Allah Maha tahu bahwasanya akan diwajibkan 5. Tapi Allah biarkan Nabi Muhammad bolak-balik seperti itu untuk memperlihatkan bahwa Allah sayang kepada umatnya. Ya. Makanya Pak, umat Nabi Muhammad ini umat yang sangat dimanja oleh Allah. Tahu nggak? Karena umat Nabi Muhammad ini diberikan oleh Allah keistimewaan banyak sekali dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Ya. Pertama apa? Syariatnya paling mudah dibandingkan dengan syariat yang lain. Syariat Nabi Musa, orang yang berbuat syirik kemudian mau taubat wajib bunuh diri. Iya. Iya. Syariat Nabi Isa mengharamkan apa? Gaji
gaji sapi, gaji ini diharamkan. Maka di zaman Nabi Muhammad syariatnya paling mudah, Pak. Orang yang berbuat syirik taubat, cukup taubat aja, Allah terima taubatnya. Di zaman Nabi Musa, kalau orang kena najis nggak boleh dicuci, digunting. Di zaman Nabi Muhammad SAW, umatnya dikasih keringanan, cukup dicuci, hilang ainnya, selesai. Di zaman Nabi Musa yang namanya puasa 24 jam. Ya. Kalau udah buka, ya semakin sekalian sahur. Puasa lagi terus sampai buka lagi, sampai sahur lagi. Zaman Nabi Muhammad paling mudah puasanya, Pak. Dimulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Gimana nggak dimanja sama Allah? Karena Allah tahu, ya umat akhir zaman ini lemah. Dikasih keringanan demi keringanan. Ya. Maka Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang memberatkan kalian. Yang udah mudah begini masih dianggap berat juga, Pak. Iya nggak, Pak? Iya. Ya. Apa keistimewaan lagi? Kata Rasulullah, "Nahnul akhiruna awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini umat terakhir, tapi nanti yang pertama kali masuk surga di hari kiamat. Masya Allah. Apalagi? Kata Rasulullah, perumpamaan umatku dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang yang beramal, Yahudi beramal dari subuh sampai zuhur, diberikan pahala 1 qirat 1 qirat. Orang Nasrani beramal dari zuhur sampai asar, diberikan oleh Allah pahala 1 qirat 1 qirat. Umatku beramal dari asar sampai maghrib, diberikan oleh Allah pahala 2 qirat 2 qirat. Lalu orang-orang Yahudi berkata kepada Allah pada hari kiamat, "Ya Allah, kenapa engkau berikan kepada umat Muhammad pahala 2 qirat sementara kami lebih banyak amalnya daripada dia?" Kata Allah, "Fadli u'tihi man asya min ibadi." Itu karunia yang aku berikan kepada yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Gimana coba, Pak, umat Nabi Muhammad itu dimanja banget sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya juga penduduk surga kebanyakan dari umat Nabi Muhammad. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Ya. Kata Rasulullah SAW, ya. Ukhtirtu, aku diberikan pilihan oleh Allah. Baina an yudkhal nisfu ummatil jannah, antara dimasukkan setengah umatku ke surga atau aku diberikan oleh Allah syafaat. Maka aku pun memilih syafaat. Latibla, dengan memilih syafaat itu, Pak, lebih dari setengah umat Islam masuk ke dalam surga. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada Rasulullah, apa? Atarda antakuna ummatuka nisfa ahlil jannah kama qala. Hai Muhammad, tidakkah kamu ridha bahwa setengahnya penduduk surga itu dari umatmu? Kata Allah, kata Rasulullah, raditu ya Rabb, aku ridha ya Allah. Masya Allah, ya, keistimewaan umat Nabi Muhammad ini luar biasa, Pak. Ya, makanya bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'da al-'ashr urija bihi ila as-sama'. Beliau berdakwah 10 tahun di kota Mekah mendakwahkan tauhid. Setelah 10 tahun lamanya beliau pun di-Isra Mi'rajkan ke langit. Ya. Wa faradat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Namun pada waktu itu belum ditentukan waktu-waktunya, hanya 5 waktu saja. Juga belum ditentukan rakaatnya, hanya 2 rakaat saja. Kata Aisyah, yang pertama kali diwajibkan dari sholat itu 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah hijrah baru ditambah, zuhur jadi 4, asar jadi 4, maghrib jadi 3, isya jadi apa? 4. Kemudian 2 rakaat itu ditetapkan untuk sholat safar. Ya, jadi sholat safar itu kembali ke asal. Itu 2 rakaat
2 rakaat. Ya. Setelah selesai Isra Mi'raj, malaikat Jibril datang mengajarkan waktu-waktu sholat. Ya. Bahwa sholat, malaikat Jibril mengajarkan pada Rasulullah, sholat zuhur itu dimulai dari apa? Tergelincirnya matahari sampai bayangan seseorang sama dengan dirinya. Sholat asar itu dari bayangan seseorang sampai dirinya sampai terbenam matahari. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu ada dua, sholat asar itu ada 2 waktu. Waktu ikhtiar dan waktu ittirar. Waktu ikhtiar itu bagi mereka yang tidak punya udzur. Sampai kapan? Sampai matahari menguning. Dari matahari menguning sampai terbenam disebut dengan waktu darurat. Waktu maghrib dari semenjak terbenam matahari sampai hilang syafaq merah. Waktu isya dari hilangnya syafaq merah sampai pertengahan malam. Adapun pertengahan malam sampai terbit fajar itu bukan waktu sholat apapun juga. Makanya kalau akhwat ya bersih haidnya jam 2, maka tidak ada kewajiban sholat apapun juga. Nggak sholat isya, nggak sholat maghrib. Ya. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Maka beliau pun sholat di Mekah selama 3 tahun lamanya. Wa ba'da umira bil hijrah ila Madinah. Setelah itu kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Terjadi perselisihan para ulama, Pak. Isra Mi'raj itu terjadi di bulan apa ya? Kata Ibnu Katsir, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Dan pendapat yang paling lemah adalah bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Iya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa semua riwayat yang menyebutkan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab itu palsu, Pak. Apalagi penyebutan bahwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab itu tidak ada asalnya sama sekali. Sebagian mengatakan Isra Mi'raj terjadi di bulan Ramadan. Sebagian mengatakan terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan Syawal. Sebagian mengatakan di Rabiul Awal. Namun yang jelas kata beliau tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Iya. Yang jelas kita imani saja bahwa Isra Mi'raj itu memang betul-betul terjadi. Ya, itu memang betul-betul terjadi. Ikhwatul Islam azakumullah. Setelah beliau berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya, Pak. Tapi ternyata di kota Mekah itu Masya Allah permusuhan kaum musyrikin luar biasa. Sampai-sampai mereka kemudian berencana untuk membunuh Rasulullah SAW, di mana mereka berkumpul di Darun Nadwah. Lalu Abu Jahal memberikan usulan, bagaimana kalau dari setiap kabilah diambil 2 pemuda, kemudian masing-masing mereka akan membunuh Rasulullah SAW dengan 10 sekali pukulan. Tapi ternyata Allah selamatkan Rasulullah SAW. Pergilah Rasulullah kemudian ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian Rasulullah SAW berkata-kata Abu Bakar, Allah sudah mengizinkan aku untuk hijrah. Maka kemudian Abu Bakar pun berhijrah bersama Nabi SAW. Tapi Rasulullah tidak langsung menuju kota Madinah, Pak. Beliau muter dulu menuju mana? Jeddah. Ya, menuju pantai. Supaya apa? Menghilangkan jejak. Kemudian menuju gunung Thaur, Gua Thaur di situ. Nah, disitulah Rasulullah menginap 3 hari lamanya. Ya, sementara Rasulullah berjalan di belakangnya, penggembala Abu Bakar membawa kambingnya untuk menghilangkan jejak. Dan waktu itu kaum musyrikin memberikan sayembara, siapa yang bisa mendapatkan Rasulullah, dia akan diberikan 100 ekor unta. Akhirnya kemudian mereka pun menebar. Dan hampir-hampir Rasulullah kelihatan. Waktu itu Rasulullah berada di Gua Thaur. Ya. Dan ada seorang musyrik berdiri di atas gua. Kalaulah ia melihat ke bawah, pasti akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi ternyata Allah jadikan mata mereka tidak bisa melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi ada riwayat dhaif, Pak. Katanya ketika mereka mau masuk Gua Thaur, mereka mendapatkan di Gua Thaur itu ada apa?
sarang laba-laba, terus ada apa? Ya, sarang merpati. Terus kemudian mereka mengatakan, ini kok sarang laba-labanya nggak ada bekas-bekas orang masuk, nggak mungkin nih ada orang. Ini riwayat dhaif, bahkan sebagian mengatakan tuh riwayat yang sangat dhaif, tidak sahih. Ya. Justru Gua Thaur itu nggak terlalu dalam, Pak. Gua Thaur itu tidak terlalu dalam. Maka kalau orang berdiri di atasnya, sebatas melihat ke bawah sudah kelihatan dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka tidak bisa melihat. Ya. Dan waktu itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah, mereka pasti melihat kita." Maka ya Rasulullah bersabda, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah bersama kita. Hai Abu Bakar, kita berdua, tapi yang ketiga Allah bersama kita. Ya, di situ ada kejadian yang sangat agung, Pak. Ketika Abu Bakar dengan Rasulullah berada di Gua Thaur, Abu Bakar melihat ada lubang ular. Maka Abu Bakar pun menyutup dengan jempol kakinya. Dan Abu Bakar sampai kesakitan karena disekat ular. Demi untuk melindungi Rasulullah SAW. Lihat bagaimana cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Sementara Asma bintu Abu Bakar, ya, dari kota Mekah pergi membawa makanan, ya, untuk bekal makan Rasulullah selama di Gua Thaur itu 3 hari lamanya. Masya Allah, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Setelah 3 hari, mulailah keluar, memutuskan jalan, tapi menggunakan seorang yang penduduk jalan. Jadi tidak mengambil jalan biasa, Pak, tapi mengambil jalan yang tidak pernah dilewati orang. Rupanya terlihat oleh seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Maka Suraqah pun segera membawa kudanya, pergi dia, dikejarnya Rasulullah SAW. Sementara Abu Bakar yang melihat ke belakang, ada Suraqah. Abu Bakar khawatir sekali, sementara Rasulullah tidak melihat ke belakang. Rasulullah tetap melihat ke depan. Iya. Abu Bakar khawatir sekali. Dan subhanallah, ketika Suraqah dengan kudanya telah mulai mendekat, tiba-tiba apa yang terjadi? Kaki kuda itu masuk ke dalam tanah, jatuhlah tersungkur Suraqah. Bangkit lagi Suraqah, dikejar lagi. Iya. Ketika sudah hampir dapat, jatuh lagi sampai 3 kali. Sehingga Suraqah berkata, dia yakin bahwa memang Muhammad dilindungi oleh Rabbnya. Akhirnya pun Suraqah pun pulanglah ke Mekah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Perjalanan Rasulullah SAW yang luar biasa melewati bukit-bukit. Dan antum sendiri kalau pernah umroh, Pak, bagaimana padang pasir itu, Pak. Di padang pasir itu pasti ada serigala, ada singa, ada binatang buas dan yang lainnya. Berjalan, ya, berhari-hari, ya, menuju kota Makkah, meninggalkan tanah air yang tercinta, meninggalkan harta, meninggalkan sanak saudara. Berat, gak mudah hijrah itu, Pak. Ya, berat. Itulah akhwal Islam, ternyata memang untuk membela agama ini butuh pengorbanan, tidak, Pak? Iya, butuh pengorbanan, Pak, butuh pengorbanan. Bagaimana pengorbanan Abu Bakar, bagaimana pengorbanan para sahabat Muhajirin yang mereka tinggalkan rumah mereka, sanak saudara mereka, harta mereka di kota Mekah demi untuk menyelamatkan agama mereka, Pak. Masya Allah. Iya. Inilah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kaum Muhajirin. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan untuk orang-orang fakir miskin dari kalangan Muhajirin, ya, yang diusir dari negeri-negeri mereka dan diusir dari harta-harta dan handai taulan mereka untuk membela Allah dan Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang jujur keimanannya.
Lalu Allah memuji kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang bertinggal di kota Madinah, mereka merasa cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Bahkan lebih mendahulukan orang yang hijrah daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri butuh. Ya, maka siapa yang menahan kekikiran jiwanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang setelahnya. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang setelah mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Maka kita, Pak, yang setelah mereka datang, kewajiban kita mendoakan para sahabat supaya Allah mengampuni dosa mereka. Bukan malah mencaci maki kayak orang Syiah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Rasulullah pun hijrah. Iya. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu Rasulullah SAW diizinkan hijrah ke kota Madinah. Iya. Namun Rasulullah SAW sebelum sampai di kota Madinah, beliau tinggal dulu beberapa hari di Kuba. Kemudian dari Kuba itu barulah beliau masuk ke kota Madinah. Nah, di sana ada kisah yang tidak sahih juga. Katanya Rasulullah SAW itu ketika datang hijrah disambut dengan nyanyian Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Padahal kan Rasulullah SAW datang dari kota Madinah itu bukan dari al-saniyatil wada. Ya. Makanya yang benar bahwa Rasulullah pulang dari saniyatul wada itu dari perang Tabuk. Ya. Dari sana Rasulullah SAW ya pulangnya dari saniyatul wada. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wal hijratu, kemudian beliau menjelaskan apa itu makna hijrah. Wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Yang disebut hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah itu ada dua, Pak. Ada hijrah tempat yang bersifat tempat, ya, dan ada hijrah keadaan hal. Adapun hijrah tempat yaitu berhijrah dari tempat yang kita tidak bebas untuk menegakkan ibadah kepada Allah menuju tempat yang kita bisa bebas beribadah kepada Allah. Yaitu dari negeri kafir menuju negeri Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Ini bari min kulli muslim. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir. Makanya kata para ulama, tinggal di negeri kafir itu haram. Kecuali apabila ada kemaslahatan di sana. Ya. Untuk berdakwah misalnya. Maka kalau Bapak misalnya bercita-cita, wah saya pengen tinggal di mana? Di London. Jangan. Ya. Tinggal itu di negeri Islam, jangan di negeri kafir. Ya. Kecuali kalau memang Bapak tujuan di sana untuk apa? Berdakwah, untuk menyampaikan Islam, atau karena ada kebutuhan bisnis atau yang lainnya. Silakan saja. Kalau ada hajat, kebutuhan yang sifatnya mendesak, silakan. Tapi itu pun juga kata Syekh Utsaimin dengan syarat. Syaratnya yang pertama betul-betul kokoh, dia tidak akan terpengaruh oleh fitnah yang ada di sana. Terkadang di sana fitnahnya berat, Pak. Iya. Tapi terkadang, Pak, di negeri sono lebih bebas daripada di negeri kita sendiri. Terkadang ya begitu. Ya, di Amerika orang berjenggot kayak mau apa kayak bodo amat. Bahkan terkadang dihormati juga. Tapi di sebagian negeri Islam orang berjenggot dilarang. Bercadar nggak boleh, ya, dan yang lainnya. Yang jelas akal Islam kata para ulama,
Kalau kita berada di suatu tempat yang dimana kita tidak bisa bebas beribadah kepada Allah, kita harus pindah dari negeri itu. Ya. Kalau kita berada di suatu tempat, di situ maksiatnya merajalela, yang kita khawatir rusak anak dan istri kita, pindah Pak, pindah ke negeri yang di situ kita banyak orang solehnya dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau Bapak tinggal di suatu kampung isinya garong semua, maka Bapak harus pindah Pak ke suatu kampung yang di situ Bapak bisa bebas beribadah kepada Allah, bisa menyelamatkan anak dan istri kita Pak. Iya. Makanya Rasulullah sabda apa? Yushiku an yakuna khairu malil muslim, hampir-hampir harta muslim yang paling berharga itu apa? Bonam, kambing, yatba'u biha sya'afal jibal yafiru bidihi minal fitan. Kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung, lari membawa agamanya dari fitnah. Ya, artinya kalau memang ternyata masyarakat kita ini sudah rusak, maka lebih baik kita pergi ke puncak-puncak gunung, ya, menyelamatkan kita dari apa? Dari fitnah, daripada ya kita yang terkena fitnah, anak istri kita terkena fitnah, udahlah kita mendingan cari tempat aman aja Pak. Ya, bikin perumahan Islami, ya misalnya di situ alhamdulillah ditegakkan sunnah. Di situ kita Masya Allah bisa mendidik anak dan istri, punya tetangga yang soleh dan yang lainnya, nggak masalah. Karena kita hidup di akhir zaman, ya mungkin kita bisa selamat, tapi anak istri kita belum tentu. Ya, nah ini akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Itu hijrah. Hijrah yang kedua yaitu hijrah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Dan Rasulullah SAW sabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu hakikatnya siapa? Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, itu hijrah Pak. Lah kalau ada orang pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi di negeri Islam tetap aja berbuat maksiat, itu bukan hijrah namanya Pak. Yang namanya hijrah itu hakikatnya kata Rasulullah SAW meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya antum preman, sudah suka mabuk-mabukan, suka berbuat maksiat, alhamdulillah hijrah, ya, taubat, jadi orang yang selalu berbuat ketaatan. Tadinya ibu-ibu, Masya Allah, ya suka tabarut dan memamerkan aurat, sekarang alhamdulillah hijrah, ya, menjadi wanita yang solehat, menutup aurat. Itu hijrah Pak. Dan kata Rasulullah hakikat hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hijrah. Kemudian beliau berkata, wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladil Islam. Dan hijrah itu hukumnya wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Dan hijrah seperti ini tetap ada sampai tegak hari kiamat. Lalu bagaimana dengan hadis? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Maksudnya yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena waktu itu kan Makkah sudah menjadi negeri Islam. Tapi dari negeri kafir ke negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri, maka para malaikat akan berkata, kenapa kalian tidak hijrah? Mereka berkata, kami lemah di muka bumi ini.
Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas dan kalian bisa hijrah? Ya. Lalu Allah mengatakan mereka itulah tempatnya dalam neraka jahanam dan mereka seburuk-buruknya abad itu tempat-tempat dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Masya Allah, Pak. Ya, ternyata ancaman untuk orang yang tidak mau hijrah apa, Pak? Neraka jahanam. Makanya ini menunjukkan, Pak, tinggal di negeri kafir itu dosa besar tidak? Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Sebab Allah mengatakan mereka itu tempatnya neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah. Iya. Kemudian Allah mengatakan, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak yang tidak mampu untuk hijrah dan tidak tahu jalan, mereka itu semoga Allah memaafkannya. Dan Allah adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, ini dalil, Pak, ya, bahwa hijrah itu wajib atas setiap muslim dari negeri syirik ke negeri apa? Kafir. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa yakum. Makanya antum yang bilang Indonesia negeri kafir, hijrahlah. Mau hijrah kemana bingung. Ya. Wa qaulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya negeriku ini luas, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Qala al-Baghawi, berkata al-Imam al-Baghawi, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimina alladhina bi Makkah lam yuhajiru. Sebab turunnya ayat ini tentang kaum muslimin yang berada di Mekah dan mereka tidak hijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah tetap memanggil mereka dengan nama iman. Namun Syekh Utsaimin mengatakan perkataan Imam Baghawi ini tidak ada dalam kitab tafsirnya. Yang zahir wallahu a'lam, ya, turunnya ayat tersebut tentang masalah kaum muslimin yang di Mekah itu berhubungan juga dengan firman Allah, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah memaafkan seluruh dosa. Maka ya, ayat ini turun buat mereka-mereka yang tidak hijrah, yang masih berada di kota Mekah. Mendengar ayat ini seorang sahabat lalu pergilah ke Mekah, berjalan 3 hari 3 malam gak berhenti. Saking gembiranya dan memberikan kabar kepada saudaranya yang tidak hijrah ke kota Madinah, diberitahu bahwa Allah, jangan kamu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan untuk hijrah. Iya. Wa dalil al-hijrah minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil dari sunnah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa Rasul sabda, la tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah wa la tanqati at-taubah hatta tanqati hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan putus sampai putusnya taubat, dan taubat tidak akan putus sampai munculnya matahari dari barat. Diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. Dan demikian pula Darimi dan juga diriwayatkan Imam Nasa'i dan Imam Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Awsat, ya, dan demikian pula Al-Mu'jamul Shaghir. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam azakumullah. Nah, ini syarat 3 nih, ya. Kata beliau, fa illam tatimma hadhihi syurut fa innahu la yajuzu safaru ila biladil kuffar. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh pergi ke negeri kafir. Lima fi dzalika minal fitnah aw khafil fitnah, karena di sana fitnahnya berat. Ya.
Wa amma idza da'atil haja ila dzalik li'ilajin aw talaqqi ilmin la yujad fi baladi wa kana indahu ilmun wa dinun ala ma wasafna fa hadza la ba'sa bih. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk pergi ke sana untuk berobat misalnya, atau untuk mengambil ilmu misalnya yang tidak ditemukan di negeri Islam, sementara ia punya ilmu dan agama, silakan. Iya. Wa amma safar lisyaha fi biladil kuffar fa hadza laysa bihaja. Adapun bepergian hanya untuk pelesiran ke negeri kafir, ini bukan kebutuhan namanya. Ya, kan bisa pergi pelesiran ke negeri Islam. Ya, ngapain sih Pak pergi jauh-jauh ke Singapura, ke Hong Kong, ke Amerika? Indonesia itu lebih indah dari sana, Pak. Ya, daripada pelesiran ke Hong Kong, mending umroh. Ya nggak Pak? Iya, mendingan umroh. Antum pergi ke Hong Kong, ke Singapura, pergi duit itu percuma, nggak ada manfaatnya. Mendingan umroh, ibadah sono Pak. Ya. Ziarah ke ke kota Madinah, lihat di sana itu masya Allah, ya, Masjid Nabawi, sholat di sana tuh 1000 kali lipat, Masjid Al-Haram 100.000 kali lipat, masya Allah, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, kalau mau ke tempat-tempat indah mah tuh di Lombok juga udah indah tuh Pak. Ya, di Indonesia Timur tuh indah-indah Pak, lebih indah. Bahkan orang Amerika saja pengen menguasai Indonesia karena keindahan yang luar biasa, yang nggak ada di mana-mana, cuma ada di Indonesia. Kenapa harus pergi jauh-jauh? Ya. Kemudian beliau berkata, "Fal iqamatu fi biladil kufri la budda fiha min syartaini asasiyaini." Dan bagi mereka yang ingin tinggal di negeri kafir, ya, maka harus terpenuhi 2 syarat yang terpenuhi. Apa itu? Asyartul awal, syarat yang pertama, amnul muqim ala dinihi, agamanya aman di sana. Ya, tidak dirongrong. Bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal iman, di mana ia punya ilmu dan iman di sana. Wa quwwatil azimah yatma'innu ala tsabat ala dini, dan kekuatan iman yang menyebabkan ia bisa istiqomah di atas agamanya. Ya. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, an yatamakan min idhari dini, dia bebas untuk memperlihatkan agamanya selama di negeri kafir. Kalau di Eropa, Amerika memang bebas Pak. Orang mau pakai cadar kek, orang pakai gamis kek, terserah. Maka kalau terpenuhi 2 syarat ini, kata Syekh Utsaimin, nggak masalah. Ya. Kemudian beliau berkata, wa ba'da tamami hadzani syartain, kalau terpenuhi 2 syarat tadi, tanqasimul iqamah fi daril kufri illa aqsam. Tinggal di negeri kafir itu terbagi menjadi beberapa macam. Tinggal di negeri kafir itu terbagi menjadi beberapa macam. Apa itu? Al-qismul awal, yang pertama, an yuqima lid-da'wati ilal Islam, tinggal di sana untuk berdakwah kepada Islam. Wa targhib fi fa hadha naw'un minal jihad, maka ini macam dari berjihad. Dan ini hukumnya fardu kifayah bagi orang yang mampu. Ya. Bisyarat an tatahaqqaq ad-da'wah wa la yujad man yamna'u minha. Tapi dengan syarat memang betul-betul terrealisasi di sana buat berdakwah, bukan pelesiran. Kadang ada orang niatnya mau dakwah, sampai sana cuma pelesiran doang sebetulnya. Ya, maka ini tidak boleh. Al-qismu tsani, macam yang kedua, an yuqima li dirasati ahwalil kafirin wa ta'aruf ala ma hum alaihi min fasadil aqidah wa butlani ta'abbudi wa hilalil akhlaqi. Ya. Yuhadziran nas minal iqtirari bihim. Tinggal di sana untuk memperhatikan dan mempelajari keadaan orang kafir dan bagaimana kerusakan akidah mereka, bagaimana kebatilan ibadah mereka dan akhlak mereka yang telah rusak, untuk supaya apa? Bisa memperingatkan manusia dari keburukan mereka. Iya. Wa hadhil iqamah naw'un minal jihad aidan. Maka yang seperti ini pun juga macam dari jihad juga, kata beliau. Ya. Jadi untuk mempelajari bagaimana sih kerusakan di sana, kebobrokan mereka dan yang lainnya, supaya umat Islam semakin yakin di sana itu ternyata
rusak dan yang lainnya, ya. Al-qismu tsalis yang ketiga, macam yang ketiga, an yuqima li hajati daulatil muslimah wa tanzimi alaqatiha ma'a duwalil kuffar. Tinggal di sana untuk ada hubungan kenegaraan, seperti mereka para komjen-komjen dan dubes-dubes yang tinggal di sana untuk keperluan adanya hubungan antara dua negara, silahkan. Fa hukmuha hukmu ma aqama min ajlihi, maka hukumnya mubah sesuai dengan tujuannya. Ya. Al-qismur rabi yang keempat, an yuqima li hajatin khasatin mubahatin kat tijarah wal ilaj. Tinggal di sana karena ada kebutuhan khusus seperti bisnis atau berobat. Fatubahul iqamah biqadril hajah, maka boleh tapi sebatas hajatnya saja. Kalau hajatnya sudah terpenuhi, sudah pulang lagi. Ya. Al-qismul khamis yang kelima, an yuqima lid-dirasah wa min bin jinsi ma qablaha. Tinggal di sana untuk belajar ilmu yang memang tidak ada di negeri Islam dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ini sama hukumnya dengan sebelumnya. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini akhi azakumullah wa iyyakum. Dan ingat kata beliau, mereka yang mau belajar ke negeri kafir pun harus terpenuhi beberapa syarat. Antum-antum yang mau belajar ya ke Jepang, ke negeri kafir. Yang pertama, asyaratul awal, an yakuna talib ala mustawan kabir minal wujudil aqli. Penuntut ilmu ini betul-betul dewasa dan akalnya berpikir gimana ia bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Asyaratul tsani an yakuna inda talib min ilmi syariah ma yatamakan bihi min at-tamyiz bainal haqqi wal batil. Penuntut ilmu ini punya ilmu tentang agama yang bisa membedakan antara hak dan batil. Syarat yang ketiga, an yakuna inda talib dinun yahmi. Dia punya agama yang kuat yang bisa mencegah dia daripada syubhat dan syahwat. Syarat yang keempat, antad wal hajatu ilal ilm. Ilmu tersebut memang sangat dibutuhkan di negeri Islam dan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Syarat selanjutnya ya. Ini syarat yang keempat, 4 syarat saja. Kemudian macam yang keenam dari tinggal di negeri kafir, an yuqima lisakan. Tinggal di sana hanya sebatas mau tinggal aja di sana. Maka ini yang paling berbahaya. Ini yang dilarang oleh Islam. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah akhi macam-macam daripada hijrah. Wallahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Silakan mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pindah dari kampung bid'ah ke kampung sunnah, gimana itu? Kalau kita di sana masih bisa beribadah, aman dan yang lainnya, ya nggak disyariatkan kita hijrah. Tapi kalau kita khawatir di sana kita dirongrong, dimusuhi, kita bahkan tidak bebas beribadah, mengamalkan sunnah, ya mendingan kita tinggalkan, ya, menuju tempat yang kita aman. Apa termasuk syirik, Ustadz? Seseorang tidak mau meninggalkan pekerjaan yang ada unsur keharaman karena takut tidak bisa membiayai anak dan istri. Kata Syekh Fauzan, ini termasuk syirik kecil. Seakan-akan dia kurang yakin kalau Allah memberikan rezeki. Sebab kalau dia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, nggak perlu khawatir seperti itu. Waduh, nanti dari mana saya membiayai anak saya? Allah mengatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kamu dan kepada anak-anak kamu. Jangan takut. Maka orang yang
takut keluar dari bank karena takut gimana nanti saya gini dan begitu, ini takutnya syirik kecil kata para ulama. Ya. Apakah peperangan yang sekarang sedang terjadi di Suriah adalah tanda-tanda peperangan akhir zaman? Enggak tahu. Kata para ulama, berhati-hatilah untuk mempraktekkan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman untuk kejadian-kejadian di zaman ini. Kita nggak tahu apa itu apa bukan, nggak tahu. Yang jelas Rasulullah mengabarkan bahwa nanti kaum muslimin akan bersekutu dengan kaum Romawi Eropa untuk berperang melawan suatu kaum Persia, ya. Kemudian setelah itu orang-orang Romawi akan berkhianat. Terjadilah perang dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum Romawi. Lalu kemudian dikuasailah kota Konstantinopel. Ketika hendak mengambil ghanimah, terdengar seruan bahwa Dajjal sudah keluar. Maka kemudian ghanimahnya dibuang lagi, masing-masing lari menyelamatkan diri. Yang jelas Pak, kita sekarang ini kewajiban kita adalah betul-betul bertakwa dan istiqomah, berdakwah dan mengajak kepada kebaikan. Apalagi di negeri Indonesia ini Pak, ya. Negeri kita ini ya Allah, yang namanya kesyirikan, kebid'ahan, demikian pula kemaksiatan luar biasa, pemikiran yang menyesatkan. Kalau kita diam, antum diam, saya diam, siapa yang akan berdakwah? Maka wajib ya, setiap kita harus berusaha berdakwah. Setiap antum ini harus ada usaha untuk dakwah. Ya, semampu kita. Mohon penjelasan berpuasa di tanggal 9, 10, 11 Muharram. Maka berpuasa di ketiga tanggal tersebut. Rasulullah hanya bersabda, kalau aku masih ada kesempatan tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9. Untuk apa? Untuk menyelisihi ahli kitab. Maka kalau tanggal yang kita dianjurkan tanggal 9 dan 10. Kalau 9-nya nggak sempat, 10 dan 11. Kalau 9, 10, 11 Ibnu Hajar mengatakan boleh. Namun saya belum dapat dalilnya. Ya, karena hadisnya lemah. Saat mohon dijelaskan hadis tentang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam akan terhindar dari sifat munafik dan terbebas api neraka. Hadis itu hasan. Ya, dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Ya. Hadis itu hasan. Saya dengar puasa apabila puasa Jumat maka harus puasa hari Sabtu atau sebelumnya. Iya Pak, betul. Bapak besok yang mau puasa Muharram tanggal hari Jumat, kalau hari ini tidak puasa maka Sabtu harus puasa. Kenapa? Karena Rasulullah melarang menyendirikan hari Jumat, dilarang oleh Rasul. Iya. Tapi kalau hari ini puasa, Sabtunya nggak usah. Ya. Anak saya sekolah di sekolah Islam, Ustadz. Akan tetapi pemilik yayasannya orang Nasrani. Apakah anak saya harus hijrah? Ya kalau memang di situ dididik Islam dan betul-betul Islam. Cuma terkadang khawatirnya kan, misalnya pemiliknya Nasrani, sekolahnya sekolah Islam, tapi disisipi pemikiran Nasrani, ini yang bahaya. Tapi kalau pemiliknya orang Nasrani tapi dia nggak menyisipkan, tetap yang dipanggil orang-orang Islam untuk mengajar di sana, ya silakan. Cuma tetap harus waspada Pak, harus diperiksa ada nggak sesuatu yang disisipkan dari agama mereka. Kalau enggak, alhamdulillah. Apa jawaban untuk syubhat di negeri Arab Saudi? Katanya bahwa pemerintah Saudi banyak menaruh lambang-lambang non-Islam seperti mata Dajjal.
Ini Pak dipaksa-paksain Pak. Jangankan itu, logo Roja aja. Logo Roja itu kan R sampingnya apa? Ro. Maksudnya Roja. Hubungin, tuh lihat ada tanda mata Yahudi katanya. Ada aja. Ya, nggak ada kerjaan tuh orang. Makanya ya yang kayak gini nih tujuannya untuk apa Pak? Nyari-nyari nih kayaknya mirip-mirip mata nih. Padahal enggak. Makanya semua ya akhi, kalau ada di Saudi misalnya ada orang-orang yang memperlihatkan lambang-lambang selain Islam, itu kan personal. Sekarang di Indonesia lebih banyak lagi daripada sono. Sekarang kita nyari-nyari kesalahan Saudi, tapi nggak tahu kalau di Indonesia lebih banyak lagi, lebih parah lagi, lebih berat lagi. Ya. Maka dari itulah, terkadang itulah sebetulnya ya orang-orang yang tidak suka Saudi, dari orang takfirin, orang-orang Syiah berusaha terus menjelek-jelekan Yahudi terus, ya, Saudi terus, ya. Ketika Rasulullah hijrah, penduduk Ansor apa semuanya sudah beragama Islam? Belum. Dan mereka yang waktu itu mau jadi pemimpin seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, gara-gara Rasulullah hadir, jadi nggak jadi, akhirnya jadi munafik. Jadinya apa? Pura-pura masuk Islam. Nah kemudian setelah itu baru semuanya Islam. Ya. Makanya di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW menyuruh supaya diusir semua selain Muslim dari Jazirah Arab. Maka di zaman Umar direalisasikan semua selain Islam diusir dari Arab. Bagaimana batasan hubungan dengan orang tua yang masih kafir? Tetap kita berbuat baik kepada mereka. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah, jangan taati, tapi tetaplah sahabati mereka dengan baik di dunia. Tetap walaupun dia kafir, ya, tetap kita meladeni mereka, berbakti kepada mereka, ya, tetap. Tapi jangan ikuti kekafirannya. Boleh nggak sesekali nginap di rumah orang tua yang masih kafir? Nggak masalah, nginap aja. Sambil kita mendakwahkan dia, memperlihatkan akhlak Islam. Ya, mudah-mudahan dia mau apa? Mau tertarik, Pak. Menziarahi kuburan orang tua yang kafir, buat apa tujuannya? Tujuannya kalau mendoakan nggak boleh, Pak. Ya. Kenapa? Karena Allah melarang Rasulullah dan kaum mukminin memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Allah berfirman, wa makana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan buat orang-orang musyrikin setelah jelas kepada mereka bahwa mereka mati di atas kesyirikan. Ya. Baik, sekira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Dan masih ada yang ketinggalan nih ya. Udah ya? Udah, ya. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.